Pemirsa, Minggu malam Satlantas Polres Bogor kembali memberlakukan sistem dua arah di kawasan Puncak. Hal ini seiring dengan berkurangnya volume kendaraan wisatawan yang melakukan arus balik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Minggu malam tadi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor telah kembali normal. Pihak kepolisian telah kembali memberlakukan sistem dua arah. Kondisi arus lalu lintas dari kedua arah juga terpantau ramai lancar. Namun pada Minggu siang hingga sore ini sempat diberlakukan satu arah untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada arus balik wisatawan pasca menghabiskan akhir pekan di Puncak. Sementara hingga kini Kabupaten Bogor masih masuk PPKM level 3 dan penerapan sistem ganjil genap juga masih diberlakukan. Akhir pekan kemarin, pengunjung di kawasan wisata Ragunan dan Danau Sunter, Jakarta melonjak. Kedua tempat wisata ini selalu ramai karena dianggap nyaman, menghibur, dan murah. Suasana kebun binatang Ragunan yang rindang, lengkap dengan koleksi satwanya, selalu mengundang minat masyarakat mengisi libur akhir pekan. Ditambah dengan adanya pelonggaran aturan PPKM level 1 di Jakarta, membuat sejumlah pengunjung Ragunan melonjak drastis. Lebih dari 4.000 pengunjung memadati kebun binatang ini. Namun, pengunjung tetap diingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain kebun binatang Ragunan, kawasan Danau Sunter di Jakarta Utara juga menjadi favorit liburan warga Jakarta. Ragam aktivitas warga nampak di Danau Sunter seperti bersepeda, lari santai, hingga sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, warga juga tetap berupaya mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Taman Safari Indonesia juga ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan kemarin. Dan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan secara disiplin terus dilaksanakan di kawasan ini. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor tetap menjadi salah satu lokasi wisata favorit di kawasan Puncak. Meski demikian, peningkatan pengunjung tidak terjadi secara signifikan. Faktor cuaca yang tak menentu menjadi salah satu penyebabnya. Sebenarnya setelah kita diperbolehkan untuk beroperasi lagi, sedikit kenaikan ya dari sebelumnya ya. Tetapi untuk lonjakannya juga nggak terlalu drastis, karena memang kan di Kabupaten Bogor ini masih level 3 ya, PPKM level 3. Tentunya dengan level PPKM 3 ini ada aturan-aturan dari pemerintah ya, seperti genap ganjil setiap weekend itu mempengaruhi. Lalu terakhir ini curah hujan cukup kuat, mungkin itu juga mempengaruhi ya. Pengunjung dari berbagai daerah pun berdatangan untuk melihat beragam satwa yang ada di lokasi wisata ini. Aku sih pengen ini sih Mbak, pengen lihat binatang. Saya kan emang suka binatang juga. Terus pengen rekreasi aja gitu. Apalagi di sini kan dingin. Karena ingin melihat satwa-satwa lain, karena udah lama ingin melihat satwa liar di alam sana. Jadi berkunjung ke Taman Safari. Tadi sih baru keluar dari Safari Journey, tapi nanti mau lihat-lihat ke atas, ada pertunjukan, ada show-show. Penerapan protokol kesehatan terus dilakukan. Selain kewajiban penggunaan masker, jaga jarak, dan imbauan rajin mencuci tangan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pun wajib dilakukan sebelum pengunjung memasuki lokasi wisata. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yasmin Atania, Alfian, Muhammad, iNews melaporkan. Dari informasi politik, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera hingga saat ini belum tertarik meminang capres dari luar kadernya. PKS akan tetap mengusung Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon presiden 2024 mendatang seperti yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syuro kelima beberapa waktu lalu. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini pada
Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri akan diusung PKS sebagai Capres 2024. PKS meyakini kemampuan Salim Segaf menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, mulai dari COVID-19, ekonomi sosial, korupsi, dan penegakan hukum. Abu Bakar memastikan hingga saat ini belum ada calon lain yang dibahas di internal PKS. Namun bila ada, akan dibahas pada Munas Majelis Syuro selanjutnya. Dalam Munas bahwa kita tidak akan pilih orang lain. Kita akan tetap sampai saat ini amanahnya menokohkan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Clear? Adapun kalau ada perubahan dan sebagainya, tunggu Munas selanjutnya. Majelis Syuro selanjutnya perkembangan. Ini masih 2 tahun 3 bulan, Bung. Jadi kita bekerja aja dulu, partai kita. Masa kita udah garap baru kita pilih orang lain, enak aja. Kita rapikan dulu lah. Sementara itu, dukungan terhadap sejumlah tokoh untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang terus digelar. Di Sleman, Yogyakarta, relawan milenial DIY Jateng menggelar deklarasi dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Di Sleman, Yogyakarta, sejumlah relawan milenial dari Yogyakarta dan Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga Uno maju sebagai calon presiden 2024. Mereka mengatasnamakan sedulur Sandi Uno, DIY Jateng, yang terdiri dari para pemuda dan mahasiswa. Dipilihnya Sandi menjadi calon presiden ini karena dianggap cocok sebagai pemimpin yang merepresentasikan kalangan anak muda milenial. Apalagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut ini juga dinilai melek teknologi. Pak Sandi sendiri adalah salah satu contoh pemimpin yang paling cocok untuk mewakili generasi kami karena beliau itu selalu up to date terhadap teknologi dan semacamnya. Dan untuk acara seperti ini mungkin kedepannya bakal dilaksanakan secara lebih rutin ya, untuk tempat mahasiswa lebih bisa berkreasi, entah itu mahasiswa ataupun pemuda-pemuda lain untuk lebih berkreasi ke depannya. Harapannya kita bisa sebagai tempat wadah pemuda untuk berkreasi ya, dan tentunya untuk mendukung Sandi. Kabar baik untuk Korps Brigade Mobil atau Brimopolri yang hari ini kemarin berulang tahun ke-76. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan akan mengembangkan Korps Brimob dengan menambah jumlah personil dan nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Polisi Bintang 3. Restrukturisasi dan pengembangan Korps Brimob Polri seiring dengan kebutuhan organisasi dan juga tantangan yang dihadapi Korps Brimob di depan. Mulai dari pengendalian COVID-19, terorisme hingga pengamanan pemilu 2024. Dan nantinya personil Brimob ini akan ditambah dan disebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pucuk pimpinan yang saat ini dijabat oleh Jenderal Bintang 2 Polri akan ditingkatkan dan dijabat oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Saat ini kita sedang melakukan restrukturisasi organisasi, pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan membangun tambahan pasukan pelopor, pasukan Brimob di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan di ibu kota negara, sehingga pada saat terjadi situasi Kamtibmas yang berekskalasi meningkat, maka personil-personil kita akan bisa lebih cepat untuk melakukan langkah-langkah di lapangan. Ini tentunya saat ini sedang berproses, dan tentunya Korps Brimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan. Kita dorong untuk tambahan beberapa bintang, dan juga Korps Brimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang 3 karena tugas dan tanggung jawabnya yang semakin berat. Kita ke informasi ekonomi. Meski pandemi belum berakhir, UMKM di Jawa Tengah terus menggeliat. Sejumlah pelaku UMKM di Banyumas, Jawa Tengah berusaha bangkit seiring objek wisata mulai dibuka.
UMKM di Banyumas, Jawa Tengah terus menggeliat di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik. Lihatlah sejumlah UMKM berbasis kuliner mulai dibuka. Beberapa sudah mulai dikunjungi para penikmat makanan khas Banyumas. Terlebih lokasi UMKM kuliner di Banyumas terletak di lokasi sejuk, nyaman, alami di tengah sawah atau perkebunan. Tentunya dibukanya UMKM diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Di Banyumas, ratusan UMKM kuliner menjamur bak cendawan di musim hujan. Para pelaku usaha UMKM kuliner menyambut gembira sudah dibukanya sejumlah lokasi wisata dan kuliner. Seiring dengan perekonomian yang mulai bergeliat, para pelaku usaha berharap kalangan perbankan bisa memberi bantuan usaha dengan bunga rendah agar usaha mereka bisa berkembang. Alhamdulillah dengan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia, kami UMKM Banyumas bangkit kembali. Dan dengan bantuan pinjaman bunga rendah sangat membantu perekonomian UMKM kuliner di Banyumas. Menggeliatnya UMKM kuliner di Banyumas mendapat apresiasi dan perhatian Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Banyumas. Namun Ditporbudpar Banyumas berharap meski PPKM mulai dilonggarkan dan usaha kuliner mulai bergeliat, namun protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Dengan adanya Banyumas memasuki level 2, di mana pariwisata itu boleh dibuka dengan protokol kesehatan COVID-19 dan dengan pembatasan 25%, tentunya ini akan berdampak kepada menggeliatnya UMKM yang ada di sekitar objek wisata. UMKM kuliner merupakan penyangga ekonomi masyarakat. Sangat dibutuhkan perhatian agar bisa bertahan dan terus berkembang. Berdasarkan data Disnakerkop dan UMKM Kabupaten Banyumas pada September 2021, ada 53.778 pelaku UMKM yang terdata dalam bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro atau BPUM. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, Bank Indonesia mendukung UMKM NTB untuk go ekspor. Melalui program binaan, BI menyiapkan transformasi digital UMKM dari segi produksi, pembayaran, pemasaran agar bisa go internasional. Untuk mendorong geliat ekonomi UMKM di masa pandemi, Bank Indonesia NTB mendukung UMKM untuk go ekspor. Terlebih seiring perekonomian Indonesia yang mulai bangkit setelah pengendalian COVID-19 melalui program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan ini menunjukkan angka penurunan kasus positif COVID-19. Dan untuk mendukung go internasional, UMKM ini harus terjadi transformasi digital UMKM. Digital dalam sisi sistem produksi, pembayaran, pemasaran, kontrol kualitas, dan juga proses digitalisasi ini akan membuka UMKM menuju pasar internasional. Satu momentum di mana para pelaku ekspor kita bagian daripada pahlawan kekinian yang memiliki semangat untuk terus bekerja, mengurangi angka pengangguran dan juga mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan ekspor mereka dengan cara meningkatkan value daripada produk-produk yang mereka miliki. Dan ini di-backup oleh Bank Indonesia dan tentu pemerintah daerah dan juga kementerian dan lembaga. Yang kedua, yang kita harus juga perhatikan ke depannya adalah mendorong transformasi digital di kalangan pelaku UMKM kita. Dari proses produksinya harus lebih digitalize, kemudian proses pemasarannya apalagi, dan yang tidak kalah penting transaksi pembayarannya itu. Kita yakin bahwa proyeksi ekonomi kita pun di tahun 2022 insya Allah akan seiring dengan vaksinasi dan juga semakin membaiknya protokol kesehatan, kesadaran masyarakat, dan bagaimana juga aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat kembali tumbuh. Kita juga punya sektor pariwisata yang luar biasa, kita punya World Superbike, kita punya MotoGP tahun 2022, kita punya arah peningkatan di sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB insya Allah akan menjadi lebih tinggi lagi. Berapa persen mungkin Pak? Ya 5 sampai dengan 6%. Gitu ya, target peningkatan itu Pak di tahun depan itu.
Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan sales mission di 3 kota besar, yaitu Bali, Bandung, dan Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata di daerah NTT yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakhiri safari ke 3 kota besar bertajuk NTT Sales Mission di Jakarta pada Jumat lalu setelah sebelumnya digelar di Bali dan Bandung. Program ini bertujuan untuk mempopulerkan sekaligus mendekatkan kembali kawasan wisata maupun produk unggulan UMKM dengan para wisatawan yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selain menyasar wisatawan dari Jawa dan Bali, BPPD NTT juga menyasar wisatawan daerah lain serta mancanegara. Selesai pandemik, Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan wisatawan bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Iya, kalau mancanegara sudah banyak sekali sebetulnya ya ke NTT. Kita dari perusahaan kita saja kita mengoperasikan banyak grup ke NTT, walaupun belum seluruh daerah NTT. Nah itu tugas kita. Ke depan kita akan mempromosikan ke pasar internasional juga destinasi-destinasi kita selain Sumba dan Flores itu di daratan timur, Rote maupun Sabu. Karena potensi itu cukup banyak dan accessibility sekarang menjadi lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu memang sedikit lebih sulit gitu ya, tapi sekarang sudah. Dengan pembenahan sektor pariwisata dan promosi yang digalakan Pemprov, BPPD NTT optimis 3 juta pelancong akan datang mengunjungi gugusan pulau di selatan Indonesia ini. Momen gantung helm pebalap MotoGP Valentino Rossi menyudahi balapan terakhirnya di sirkuit Ricardo Tomo Valencia Spanyol dengan finish di posisi 10. Informasinya sesaat.